Expanse City, pintu masuk klan Sue. Ketika Sue Dingtian mendarat, dia memperhatikan bahwa tempat itu sangat sunyi. Bahkan tidak ada penjaga di sekitar. Itu membuat hatinya gugup dan dia bergegas masuk. Dia segera tiba di luar aula utama. Saat dia melihat ke dalam, dia melihat sosok yang dikenalnya di kursi kehormatan, Tetua Ketujuh Lembah Neraka, Yu Guiqi. Penatua Ketujuh dengan santai menyesap secangkir teh. Aku tidak menyadari bahwa Tetua Ketujuh menghiasi kami dengan kehadirannya. Maafkan aku karena tidak menyambutmu. Petik 2. Kehadiran Tetua Ketujuh di sini mengintimidasi Sue Dingtian, tetapi dia memaksa dirinya untuk menunjukkan rasa hormat yang layak seolah-olah semuanya normal di dunia. Yu Guiqi menyesap tehnya lalu menghancurkannya di atas meja. Plop, dan hati Sue Dingtian tenggelam karenanya. Memberinya pandangan sepintas, Yu Guiqi menyeringai berbahaya, Sue Dingtian. Kamu telah berada di bawah perawatan lembah neraka selama 1 abad sekarang. Kami selalu baik kepada kamu. Tidak diragukan lagi, berkat lembah neraka dan Tetua Ketujuh yang membantu kami, klan Sue mencapai kejayaan hari ini. Sue Dingtian memaksakan kecemasannya, menyembunyikannya di balik senyuman. Yu Guiqi mengangguk dan berdiri. Dia berjalan di depan Sue Dingtian dan menepuk bahunya dengan senyuman hangat. Baguslah kalau kamu berpikir begitu, kalau begitu. Saat dia berbicara, wajah Yu Guiqi berubah dan mencakar bahu Sue Dingtian saat dia bergemuruh. Mengapa kamu berkolusi dengan orang luar dan mencuri pasir berlian lembah neraka? Sue Dingtian gemetar ketakutan dan berlutut untuk bersujud. Penatua Ketujuh. Ini adalah kesalahpahaman. Klan Sue tidak lain adalah setia kepada lembah neraka. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hahaha, ada saatnya aku berpikiran sama, bahwa kamu tidak akan mengambil keuntungan dari kebaikan kami kemudian bergerak di belakang kami. Tapi waktu itu telah lama berlalu. Mendengus, Yu Guiqi memukul meja hingga hancur berkeping-keping dan menyalak. Di mana cucumu, Sue Ningxiang? Sue Dingtian tergagap untuk menjawab, tetapi kata-kata meninggalkannya. Aku akan memberitahumu. Dia dan 2 kerdil mencuri pasir berlianku dan mereka sekarang terbaring mati di pegunungan Albis. Alis Yu Guiqi bergetar saat dia mengingat lolongan mengerikan yang dia dengar saat itu. Jika dia tinggal lebih lama, dia akan mati. Meskipun tidak menghabisi ketiganya, dia berasumsi monster itu akan menyelesaikan pekerjaan dengan betapa terlukanya mereka. Dia memikirkan kejadian ini dengan sedih. Sue Ningxiang berguna baginya, tapi sekarang dia sudah pergi. Dia kembali dengan tangan kosong juga, tanpa pasir intan maupun kuali. Menghela nafas, Yu Guiqi menempatkan kemarahannya pada klan Sue. Teman-teman, bawa mereka masuk. Yu Guiqi bertepuk tangan dan 3 ahli tempering tulang menarik 3 orang dengan rantai. Sue Dingtian dipenuhi dengan kesedihan dan air mata jatuh ketika dia melihat mereka. Mereka adalah Sue Wanlong dan putra-putranya, Sue Gang dan Sue Lin. Pengait berat menggali jauh ke dalam bahu mereka, mengunci klavikula mereka di tempatnya dan menyegel kultivasi mereka. Dari memar dan luka di sekujur tubuh mereka, terlihat jelas seberapa dekat mereka untuk menghembuskan nafas terakhir. Tetua Ketujuh. Sue Dingtian berteriak dan menatap Yu Guiqi yang menyeringai dengan mata merah. Klan Sue mengorbankan semua abad yang lalu untuk lembah neraka di mempertahankan Blue Expanse City. Apakah ini cara lembah neraka membalas kerja keras klan bawahannya? Hehehe, klan kelas 2-mu hanyalah sampah. Lembah neraka dapat memiliki sebanyak yang diinginkannya. Bagi aku,
Kamu bukan pengikut, tetapi anjing penjaga yang berguna. Kami memberi kamu tulang, hadiah, dan kamu harus melompat-lompat dengan gembira. Ketika seekor anjing mulai mengajukan pertanyaan kepada tuannya tentang mendapatkan pujian atas kerja kerasnya, itu harus dihentikan. Yu Guiqi terkekeh. Tidak dapat menahan ejekan Yu Guiqi lebih jauh, Sue Dingtian mengepalkan tinjunya dan melepaskan amarahnya. Mengerahkan tekanannya sebagai ahli surga yang mendalam, dia mendorong kembali 3 ahli tempering tulang di sekitarnya sementara Yu Guiqi hanya menonton dengan niat membunuh telanjang. Sepertinya anjing penjaga itu ingin menggigit tuannya, hehehe. Maka sudah waktunya untuk menggantinya. Kamu Guiqi. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya Sue Dingtian mengucapkan nama tabu tetua ke-7 karena marah. Biarkan aku bertanya padamu. Bukankah pernikahan Ning'er hanyalah kedok untuk menggunakannya sebagai kuali dan berlatih seni bela diri? Yu Guiqi menatapnya dengan heran sebelum tertawa. Hahaha, dulu memandang rendah kamu setiap saat, tetapi lihatlah seberapa pintar kamu. Kami sudah melakukannya begitu lama namun kamu satu-satunya klan bawahan yang mengetahuinya. Jadi itu sebabnya kau membelot. Itu semua untuk gadis konyol. Petik 2. Bajingan. Kemarahan Sue Dingtian meledak dan menyerbu dengan seluruh Yuan Qi berkata, aku akan membunuhmu. Yu Guiqi mencibir, menghindari telapak tangan Sue Dingtian dan melancarkan serangannya sendiri. Bam! Tembakan di dadanya mengganggu aliran darahnya dan Sue Dingtian memuntahkan darah saat dia jatuh ke belakang. Yu Guiqi memanfaatkan kondisi rawan Sue Dingtian dan melancarkan 2 serangan telapak tangan lagi. Sue Dingtian merasa dadanya terbakar dan dia menyemburkan darah seperti air mancur. Hahaha, Sue Dingtian, kamu pikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk membunuhku? Kamu hanyalah seorang kultivator Greenhorn Pro von Heaven Stage yang baru saja menerobos. Sementara aku berada di lapisan ketiga. Kamu di bawah dan aku di puncak. Kamu tidak akan pernah bisa mengatasi jurang ini. Yu Guiqi kemudian memberikan serangan telapak tangan lagi dengan mata haus darah. Orang tua bodoh, mati. Tapi pergilah dengan tenang mengetahui bahwa putra dan cucumu akan mengikutimu. Tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sue Dingtian menutup matanya menunggu serangan terakhir. Akhir seperti itu, dia tidak pernah berharap untuk klan Sue-nya. Tapi setidaknya, cucunya tersayang lolos dari malapetaka ini. Sue Dingtian merasa lega karena Yu Guiqi menganggapnya sudah mati dan tidak akan mencarinya. Berhenti. Tangisan bernada tinggi terdengar dan Yu Guiqi menghentikan serangannya di tengah jalan. Melihat ke depan, dia melihat Sue Ningxiang di gerbang, memegang belati di lehernya. Kamu masih hidup? Yu Guiqi kaget. Satu-satunya alasan dia datang ke klan ini adalah untuk menjadikannya sebagai kuali. Sue Ningxiang melihat keluarganya yang menderita. Kakeknya dipukuli sampai babak belur, dan matanya berkaca-kaca. Dia hanya membenci Yu Guiqi karena kekejamannya. Belati beringsut di tenggorokannya. Sue Ningxiang mengancam, jika kamu masih menginginkan aku sebagai kuali, lepaskan mereka. Atau aku akan mengambil nyawaku di sini dan sekarang. Yu Guiqi mengejek, hehehe. Ning'er, turun dari kuda tinggimu. Kami memang membutuhkan kamu untuk berlatih seni bela diri, tetapi kamu tidak tergantikan. Kamu tidak punya apa-apa untuk ditawar. Sue Ningxiang terkejut dan khawatir menggerogoti hatinya, tetapi dia mengingat analisis Zuo Fan dan menunjukkan leher putihnya saat dia mengejek, Penatua ke-7, kamu tidak bisa berbohong padaku. Aku tahu lembah neraka tidak memiliki kuali,
aku tahu nilai aku. Karena kamu tidak peduli, maka aku akan mati bersama keluargaku. Sue Ningxiang kemudian menelusuri belati di lehernya dan darah menetes. Ninger, no, stop. Sue Dingtian dan Yu Guiqi menangis bersamaan. Sue Ningxiang meremehkan Yu Guiqi, tetua ketujuh. Menurutku kau belum siap untuk melepaskanku? Mata kejam Yu Guiqi berkedip. Apakah itu kerdil masih hidup? Sue Ningxiang menghindari tatapannya. Dia tahu siapa yang dia bicarakan. Dia meninggal di pegunungan Albis dan kamu bisa pergi mencari tubuhnya jika kamu mau. Tapi aku khawatir binatang spiritual akan melahapnya sekarang. Jangan coba-coba berbohong padaku. Yu Guiqi mencibir. Aku punya banyak musuh. Tapi si kerdil itu adalah yang pertama membawaku ke keadaan seperti itu. Kembali dengan tangan kosong dan terluka parah. Terkekeh, Yu Guiqi melanjutkan, Girly, jangan mengambil ini dengan cara yang salah. Tetapi kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melihat melalui aku. Orang kerdil itu pasti sudah memberitahumu. Sue Ningxiang hanya balas menatap. Yu Guiqi menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, aku harus mundur selangkah. Karena kamu menempatkan aku di tempat, aku tidak akan mengambil nyawa keluarga kamu. Benarkah? Sue Ningxiang hendak pergi membantu kakeknya dengan gembira. Tetapi Yu Guiqi menjabat tangannya dan menggigit Sue Dingtian. Raungan kesakitan bergema dan Sue Dingtian pingsan. Dadanya berlumuran darah dan tulang selangkanya tertusuk, sama seperti putranya. Kamu Guiqi, kamu. Aku bilang aku tidak akan membunuh mereka, tapi kakekmu adalah ahli surga yang mendalam. Aku harus memastikan dia jatuh dalam antrean. Aku akan, tentu saja, melepaskan mereka begitu kita berada di lembah neraka. Sebaiknya kamu menghormati kata-kata kamu. Sue Ningxiang menatapnya. Mengangguk, Yu Guiqi mencibir. Bagaimana aku bisa berbohong ketika kamu begitu berharga? Tuan, bawa Nona Ninger untuk beristirahat, kembali ke lembah neraka besok. Seorang pemuda yang anggun tiba di sebelah Sue Ningxiang bersama dengan dua pelayan. Zuo Fan akan langsung mengenalinya. Dia adalah Yu Ming, yang menyusup ke Gunung Blackwind sebagai Yang Ming dan kemudian melarikan diri dari kota Windegaze. Berdiri di sebelah Sue Ningxiang, Yu Ming mencibir, jadi, kamu adalah kuali untuk digunakan seniorku? Aku harus mengatakan, kamu benar-benar cantik. Sue Ningxiang mendengus dan berbalik untuk melihat keluarganya saat dia pergi ditemani oleh para pelayan. Yu Ming mengangkat bahu lalu pergi ke Yu Guiqi. Tuan, apa yang kamu ingin kami lakukan sehubungan dengan klan Luo? Kami telah sangat menderita di tangan pelayan mereka, Zuo Fan. Kecepatan Sue Ningxiang tersendat atas nama tersebut. Apakah kamu memberitahu orang lain bahwa dia membunuh dua orang tua kita? Tidak. Yu Ming berhati-hati, bahkan jika aku percaya, tidak ada yang akan mempercayaiku. Hahaha, aku juga tidak percaya. Tetapi beberapa bulan yang lalu, aku bertemu dengan orang aneh yang melawan semua yang aku lemparkan padanya. Dengan seberapa besar dunia ini, pasti ada beberapa monster di luar sana. Tuan, kalau begitu, Yu Ming berbicara dengan lembut. Menggelengkan kepalanya, mata Yu Guiqi berkilat dengan niat membunuh. Kita akan menangani kerdil ini terlebih dahulu, lalu memikirkan cara untuk mengakhiri Zuo Fan itu. Atau kedua anak babi ini suatu hari akan menjadi mimpi buruk lembah neraka. Sue Ningxiang sangat khawatir mendengar kata-katanya dan mempercepat langkahnya. Dia khawatir karena Yu Guiqi telah menatap Zuo Fan karena dia
Namun tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa kedua paus itu adalah satu dan sama. Malam terasa tak berujung bagi Sue Ningxiang karena hatinya tidak dapat menemukan kedamaian. Saat fajar, sinar matahari pertama menyapu halaman kecil klan Sue yang luar biasa tenang. Selusin pelayan sudah mengurus persiapan Sue Ningxiang. Sementara itu, gelombang kejut melewati area pertama pegunungan Albis dan membuka gua gelap gulita. Seorang pria telanjang terhuyung-huyung di luar di bawah sinar matahari yang lembut, membuat tubuhnya bersinar keemasan. Setiap langkahnya meninggalkan bekas yang dalam di bumi, dan bahkan batu itu hancur menjadi debu. Dia melindungi matanya dari sinar matahari dan melihat sekeliling. Dia mengambil langkah lain dan meletakkan tangannya di dinding gua untuk dukungan. Tetapi tindakan kecilnya menghancurkan dinding batu sepenuhnya dan dia jatuh ke tanah. Pria itu berdiri di antara puing-puing, namun, batu tempat dia berada juga berubah menjadi debu. Mengambil waktu sejenak untuk beradaptasi, wajahnya sekarang menunjukkan tekad. Jika dilihat lebih dekat, jelas bahwa pria ini adalah Zuo Fan. Hanya saja setiap garis dan fiturnya seolah dipahat, memancarkan kekuatan yang tajam. Saat dia membuka matanya, kilatan petir menyambar. Zuo Fan merasakan tubuhnya dan menunjukkan seringai manik. Di mana-mana dia menyentuh mengeluarkan suara metalik. Dia sangat senang dengan tubuhnya, yang sekarang sepenuhnya disempurnakan dengan pasir berlian dan sekuat senjata spiritual kelas 5. Dia kemudian menyentuh dahinya dan nyala api biru melayang keluar. Ini adalah nyala api yang diberikan oleh ahli misterius itu. Dia tidak bisa mengendalikannya sampai sekarang. Tetapi melalui pemurnian susunan aneh, itu menyatu dengan jiwanya dan menjadi api jiwanya. Dia sekarang dapat menggunakannya dengan cara apapun yang dia inginkan. Memikirkan hal ini membuatnya tertawa terbahak-bahak. Proses pemurniannya sangat mengerikan, menyiksa, dan mematikan, tetapi hasilnya mencengangkan. Dia sekarang terlahir kembali dengan tubuh berlian yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan ahli surga yang mendalam tidak akan bisa membuat penyok di tubuhnya. Dengan hanya berpikir, sepasang sayap dengan kilatan petir di permukaannya, meledak dari punggungnya dan mengangkatnya 10 meter di udara. Mereka adalah sayap Thunder Skylark, makhluk yang kecepatannya luar biasa bahkan melawan ahli surga yang mendalam. Inilah mengapa dia memilih untuk memurnikan mereka ke dalam tubuhnya. Bersama mereka, dia menjadi aneh. Monster sejati. Mengenakan pakaian baru, dia melesat menuju Blue Expanse City seperti kilat. Nona muda akan menikah. Di luar gerbang klan Sue, seorang nenek gemuk berteriak saat Sue Ningxiang dibawa keluar oleh dua gadis pelayan. Seluruh kota hamparan biru berkumpul untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Yu Guiqi dan Yu Ming tersenyum tipis. Semua orang senang dengan rasa terima kasih lembah neraka. Beberapa orang bahkan menangis, membayangkan putri keluarga mereka yang akan menikah. Sue Ningxiang berjalan di depan masa yang terkejut. Jika sebelumnya mereka kagum dengan kekuatan lembah neraka, sekarang mereka terpesona oleh kecantikannya. Sue Ningxiang mengenakan gaun pengantin biasa tetapi tidak memiliki riasan tebal yang dimiliki pengantin lain. Namun semata-mata dari ini, penampilannya membangkitkan perasaan kecantikan asli, bukan palsu dari persiapan yang berlebihan. Murni seperti anggrek, membuat orang takut menikah. Hanya si cantik ini yang pantas dinikahkan dengan 7 rumah. Kerumunan berkumpul untuk melihat senyumnya, untuk mendoakan restunya.
Tapi harapan terbaik dan pikiran baik mereka hanya berhasil membebani hati Sue Ningxiang yang sudah berat. Semua orang di sini iri pada klan tingkat kedua karena pernikahan mereka dengan salah satu dari 7 rumah, tidak menyadari neraka yang menantinya. Memiringkan kepalanya ke arah Yu Guiqi, Sue Ningxiang bertanya dengan nada dingin, "Akankah tetua ketujuh menemaniku?" "Hahaha, tapi tentu saja. Itu adalah tugas aku untuk melindungi pernikahan Nona Ninger dan murid lembah neraka, untuk membawa kamu ke lembah neraka dengan selamat." Petik 2. Kerumunan sekali lagi kagum dengan kebaikan mereka. Namun, Sue Ningxiang hanya menunjukkan senyum meremehkan, "Pelindung apa, itu jelas untuk memantau kita." Setidaknya sekali Yu Guiqi meninggalkan Blue Expanse City, kakak Zuo dapat melarikan diri. Sebelum dia bisa bernapas lega, Yu Guiqi melihatnya dan berkata dengan senyum dingin, "Oh benar, Nona Ninger, aku menutupnya pegunungan Albis, bahkan terowongan rahasia kamu. Tikus-tikus itu tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku." "Kamu," Sue Ningxiang berkobar saat wajahnya memucat. Itu adalah rahasia klannya dan Yu Guiqi pasti telah mencabutnya dari ayah dan saudara laki-lakinya. Cara melarikan diri Zuo Fan sekarang terputus. "Penatua ketujuh, aku ingin." "Tidak perlu mengatakannya." Yu Guiqi memotongnya dengan senyum dingin, "Hidupmu ditukar dengan keluargamu, tidak lebih tidak kurang. Nona Ninger mengejarmu." Dia kemudian menggoyangkan lengan bajunya. Sebuah tandu mewah ada di hadapannya dengan 50 ahli bon tempering mengelilinginya. Sue Ningxiang mengerutkan kening saat dia mengangkat kakinya hanya untuk meletakkannya kembali. Dia ingin menyelamatkan Zuo Fan tetapi Yu Guiqi memiliki kehidupan keluarganya di tangannya. Dia tidak punya apa-apa untuk ditawar. Tiba-tiba, cincin guntur Sue Ningxiang berkelebat dan jantungnya berdebar karena panik. "Jangan datang!" Sue Ningxiang berteriak ke langit, mengejutkan para penonton. Tidak seorang pun kecuali Yu Guiqi yang memahami alasan di balik reaksinya. Dengan kilatan jahat di matanya, dia dengan sabar menunggu mangsanya. "Ninger, aku datang untuk menyelamatkanmu." Menanggapi teriakan Sue Ningxiang datang lagi. Itu adalah Xie Tianyang yang menusuk ke depan dengan pedang bintang di Yu Guiqi. Niat pedang membuat kerumunan terkesiap saat mereka berpencar. Yu Guiqi hanya mengejek, jadi kamu ingin mati. Seorang pembudidaya tempering tulang belaka akan menemukan kematian mereka dekat dengan aku." Yu Guiqi, tidak takut dengan senjata spiritual kelas 4, menyerang balik dengan telapak tangan. Melawan tekanan angin telapak tangan, ujung pedang Xie Tianyang bergetar dan niat pedang berserakan. Dia terkejut tetapi tidak menggunakan pedang untuk bertahan dan menambahkan lebih banyak kekuatan padanya. Sebuah cahaya pedang emas terbang dari ujung pedang dan menembus telapak tangan yang perkasa, lalu berlanjut ke arah Yu Guiqi. Bentuk pecah ruang. Hati Yu Guiqi menegang dan dia menghilang dari tempatnya. Cahaya pedang mengenai tandu dan mengubahnya menjadi serpihan. Seni bela diri tingkat mendalam Sword Marquise Abode, 9 bentuk ruang mengalir. Yu Guiqi muncul di belakang Xie Tianyang dan berbicara dengan cemoohan, "Kamu dari pedang tempat tinggal Marquise. Bagaimana seorang anak laki-laki dapat menggunakan warisannya? Apakah kamu?" Bukan urusanmu." Xie Tianyang mendengus dan menusuk ke belakang. Kali ini, pedang tidak lagi memiliki kekuatan yang mengesankan. Tapi di mana-mana itu terjadi, itu membuat ruang angkasa mandek dan Yu Guiqi melambat. "Jaring kosong!" Xie Tianyang berteriak. Kamu tidak tahu kapan harus berhenti?" Bahkan dengan seni bela diri peringkat yang mendalam,
jurang pemisah antara tahap tempering tulang dan tahap surga yang mendalam tidak dapat diatasi. Mendengus, Yu Guiqi menghilang, hanya untuk muncul di depan Xie Tianyang. Xie Tianyang terkejut tetapi tidak bisa berbuat apa-apa saat telapak tangan Yu Guiqi menamparnya ke udara. Ketika dia mendarat, 6 ahli tempering tulang mengelilinginya untuk memastikan dia tidak bangun. Kerdil memalukan. Jika bukan karena Sword Marquise Abode, kamu pasti sudah mati sekarang. Yu Guiqi mengejeknya. Xie Tianyang meludahi wajahnya dan menjawab seolah-olah untuk membencinya, aku tantang kamu untuk membunuhku. Tapi bisakah kamu bertanggung jawab atas perang yang terjadi selanjutnya? Hahaha. Mengusap wajahnya, nada suara Yu Guiqi berubah lebih dingin dengan niat membunuh. Anak sialan, kamu pikir aku takut? Kamu membuat kekacauan di kotaku. Jadi kediaman pedang Marquise tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika aku membunuhmu. Petik 2. Yu Guiqi menamparkan dada Xie Tianyang. Sue Ningxiang berteriak, tidak. Tapi Yu Guiqi sudah mati untuk membunuhnya. Berhenti. Suara tua bergema dan gelombang pedang emas diretas. Kamu Guiqi bukan, akan menerimanya. Serangan ini tidak seperti Xie Tianyang, itu didukung oleh kekuatan ahli surga yang mendalam. Dia menghentikan serangannya dan melompat 6 meter ke belakang. Boom! Saat debu hilang, lubang selebar 1 meter berada di posisi Yu Guiqi sebelumnya, kedalamannya tidak diketahui. Seorang lelaki tua berambut putih melayang di sebelah Xie Tianyang dan mengipasi para ahli tempering tulang pergi. Penatua ke-8. Orang tua itu tampak lemah, matanya keruh, sangat kontras dengan ahli sejatinya. Bahkan tangan kanannya kehilangan 3 jari, namun tangan ini kurus dan memperlihatkan urat birunya dengan jelas. Bukti bahwa dia adalah seorang pendekar pedang kawakan. Xie Tianyang menangis gembira sementara Yu Guiqi mencibir, Jian Suifeng, 50 tahun tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Baik, sampai kamu datang untuk merusak suasana hatiku. Penatua meludah melalui gigi terkatup. Matanya yang keruh dipenuhi dengan kebencian bertulang. Penatua ke-8, terima kasih Tuhan kamu ada di sini. Bantu aku menyelamatkan Ninger. Sue Ningxiang menarik lengan baju Jian Suifeng. Tapi Jian Suifeng menggelengkan kepalanya, Tianyang, ini urusan lembah neraka. Kami tidak bisa terlibat. Anak muda, akan ada neraka yang harus dibayar jika kamu mencampuri urusan orang lain. Yu Guiqi mencibir, lalu menoleh ke Jian Suifeng, contohnya. Kamu kehilangan 3 jarimu karena alasan yang sama. Mata Jian Suifeng bergetar karena marah saat dia menatap Yu Guiqi turun. Kamu pikir aku akan jatuh untuk skemamu jika bukan karena masih muda saat itu? Hahaha, akan lebih baik jika kamu tetap diam. Petik 2. Yu Ming tertawa. Aku mendengar dari guru aku tentang masalah senior, tentang apa yang disebut penatua yang tidak terhormat dengan pemuda busuk. Pada saat itu, jika senior tidak bernafsu pada seorang gadis dari salah satu klan bawahan lembah neraka, mengapa kamu memaksa jalan kamu di kotanya? Hanya untuk akhirnya berakhir dengan kamu ditebus oleh tuan tempat tinggal kamu yang mulia dengan 3 kota? Sayang sekali tentang 3 jari itu, kamu harus meninggalkan itu. Mengertakkan giginya, Jian Suifeng sangat marah hingga urat nadi muncul. Kamu Guiqi, jangan terlalu jauh. 19.459.002. Atau apa, kamu akan menyerang? Yu Guiqi menyeringai sinis, 5 dekade lalu kamu tidak bisa mengalahkanku. Dan itu tidak berubah bahkan sekarang, ketika kita hanya terpisah 1 lapisan.
Sebaiknya kau ikut dan memanggil tetua ketujuhmu sebagai gantinya. Dia terus mengejek Jian Suifeng. Aku kagum dengan ketenaran 13 tetua pedang Sword Markise Abode yang mengguncang kekaisaran. Tapi kamu satu-satunya yang merusak pemandangan di antara mereka, tidak bernilai sepeser pun. Kamu, Jian Suifeng mengepalkan tinjunya dan berteriak, Tianyang, kita pergi. Tapi tetua ke-8, kamu setidaknya harus berjuang demi kehormatan Sword Markise Abode bahkan jika kita tidak bisa menyelamatkan Ning'er. Meninggalkan seperti ini. Tenang, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia mendorong kita? Ini di sini adalah domain lembah neraka. Menang atau kalah di sini akan merugikan Sword Markise Abode. Dia memelototi Yu Guiqi sekali lagi dan berkata kepada Xie Tianyang, Tianyang, ingat gelar Yu Guiqi dan betapa liciknya dia. Lain kali kamu bertemu dengannya, pastikan untuk menghadapinya dengan persiapan yang cukup. Xie Tianyang memandang Sue Ningxiang tidak jauh di depan, dan berkata dengan nada tegas, aku tahu itu. Tetapi jika aku tidak menyelamatkannya hari ini, aku akan menyesalinya seumur hidup aku. Hahaha, begitulah anak muda, tidak peduli dengan bahaya dunia. Karena Tuan Muda Sword Markise Abode sangat terhibur dengan ide seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis, aku akan menurutinya dengan memberimu kesempatan. Selamatkan tidak hanya dia tapi juga klannya. Biarkan dia merasa sangat berterima kasih padamu. Petik 2. Yu Guiqi bertepuk tangan dan 4 ahli Bon Tempering menarik 4 salib besar, dengan seluruh klan Sue dipaku pada mereka, dari tua ke muda. Kakek, ayah, saudara-saudara. Sue Ningxiang meratap dan memelototi Yu Guiqi, penatua ke-7, apa yang kamu lakukan? Berperan sebagai penjahat. Yu Guiqi kemudian menyeringai ke arah Xie Tianyang, bagaimana Tuan Muda akan memainkan pahlawan jika tidak? Dia kemudian memutar wajahnya dan melolong, serang. Para ahli tempering tulang mengeluarkan kail dan mencakarnya ke dalam klan Sue anggota. Darah berjatuhan seperti hujan dan lolongan mereka terdengar di udara. Mereka bahkan menemukan kekuatan untuk meneriakkan paru-paru mereka ketika kait keluar dari tubuh mereka. Bahkan Sue Dingtian, yang merupakan ahli surga mendalam, tidak diringankan dari penderitaan ini. Sue Ningxiang menangis sepuasnya dan berteriak, kamu Guiqi, berhenti atau aku akan bunuh diri. Kalau begitu aku akan membunuh mereka semua. Yu Guiqi meraung sebagai balasannya. Sue Ningxiang terpaku di tempat, tidak berdaya untuk meredakan tangisan menyakitkan keluarganya. Lututnya melunak dan dia pingsan, begitu pula pikirannya. Menertawakan di sebelah telinganya, Yu Ming menikmati rasa sakitnya. Girli, turun dari kuda tinggimu. Kamu tidak dalam posisi untuk menuntut apapun dari tuan aku. Dia adalah iblis berbahaya, orang bijak nomor 1 di lembah neraka. Begitu banyak orang dari 7 rumah telah jatuh ke dalam taktik tuanku, dan kamu pikir kamu bisa mengalahkannya dalam hal itu? Hahaha, aku ingin kamu tahu ini juga. Itu karena kamu membuatnya marah sehingga dia memilih tindakan ini. Kamu mungkin memiliki chip tawar-menawar, tapi sayang sekali, kamu terlalu naif. Dan jangan lupa dia juga memiliki alat tawar-menawar agak dekat. Sue Ningxiang mengangkat kepalanya, tetapi yang mereka sampaikan hanyalah kekosongan dan air mata. Keputusasaan dan penderitaan. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan klannya, tetapi dia jauh dari mampu menang melawan rubah licik ini. Itu malah menimbulkan kemarahannya dan sekarang dia melampiaskan semuanya pada klannya. Ini semua salahku. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya.
Siapa yang akan menyelamatkanku sekarang? Sue Ningxiang bergumam sambil menatap langit sambil menangis. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Huh, bodoh. Yu Ming mengejeknya tetapi kemudian mengangkat bahu. Idiot atau tidak, kuali masih berguna. Xie Tianyang melihat Sue Ningxiang kehilangan dirinya dan hatinya kesakitan. Jian Suifeng menghentikannya dari menyerang dengan menggelengkan kepala dan tangan di bahunya. Semakin jauh kami dari Yu Guiqi, semakin baik. Tapi tetua ke-8. Kata-kata Xie Tianyang tersendat saat tangan Jian Suifeng meremas bahunya lebih keras. Takut anak itu akan membuat keputusan gegabah. Plop. Xie Tianyang jatuh berlutut, semangatnya hancur, harga dirinya sebagai seorang jenius berubah menjadi hanya air mata penghinaan. Gadis yang disukainya menderita di hadapannya dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Lalu dia tiba-tiba teringat kata-kata Zuo Fan. Jika kamu pergi, kamu hanya dapat menonton, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Semuanya padam seperti yang dikatakan Zuo Fan. Xie Tianyang percaya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tetapi sekarang dia menyadari betapa kurus dan lemahnya dia. Sepertinya selama ini aku pengecut. Dia bergumam pelan. Zuo Fan, kamu bajingan, di mana kamu? Xie Tianyang kemudian mengoceh melalui air matanya yang jantan dan meninju tanah sampai tinjunya meradang. Jian Suifeng memahami rasa sakit anak itu tetapi tidak dapat membantunya. Tiba-tiba, cincin Sue Ningxiang dan Xie Tianyang menyala. Hanya saja kali ini jauh lebih kuat, mirip dengan saat 3 cincin guntur saling berdekatan. Dia di sini. Xie Tianyang melihat sekeliling dengan harapan. Sue Ningxiang menggigil dan matanya mulai jernih. Dia bergumam melihat cincin guntur, kakak Zuo. Rumble. Tiba-tiba kilat melesat melintasi langit yang cerah. Itu menghantam di antara anggota klan Sue yang disalibkan dan meledakkan para ahli tempering tulang di sana ke segala arah. Debu naik saat kilat masih berkelap-kelip di dalam dan semua orang sekarang mencoba untuk melihatnya. Ketika debu mereda, Zuo Fan memperlihatkan senyum maniknya. Kamu Guiqi, aku kalah di babak sebelumnya. Tapi babak kedua dimulai sekarang. Siapa dia? Tanya Jian Suifeng ketika dia melihat Zuo Fan menembus debu sambil dikejutkan oleh perasaan takut yang terpancar dari pemuda itu. Dia cukup berpengalaman untuk menyadari bahwa Zuo Fan baru saja memasuki tahap tempering tulang, namun aura dan kekuatan yang dilepaskan anak itu mengancam kehidupan ahli surga yang mendalam. Kontradiksi ini membuat semuanya terasa aneh. Xie Tianyang merasakan hal yang sama. Wajah Zuo Fan, yang memancar keemasan, menambahkan perasaan tertekan ekstra. Itu tidak seperti ahli surga yang mendalam tetapi terasa seperti kekuatan mentah merembes di Zuo Fan dan mengancam akan menghancurkan sisa hidupnya yang terakhir. Semua orang merasa seolah-olah mereka berdiri di depan binatang buas yang siap menerkam mereka. Dia adalah teman yang paling tidak bisa dipercaya, tapi juga paling bisa diandalkan. Xie Tianyang tersenyum kecut saat tubuhnya menggigil. Bukan karena ketakutan, tapi kegembiraan. Dia memahami kemungkinan bahwa Zuo Fan baru ini dapat menyelamatkan Sue Ningxiang. Jian Suifeng memandang Xie Tianyang dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anak sombong dan jenius ini menunjukkan kepercayaan diri dan ketergantungan pada seseorang. Jian Suifeng menoleh untuk melihat Zuo Fan, untuk menyaksikan apa yang membuatnya begitu istimewa. Hahaha, kamu tidak hanya selamat tetapi juga menerobos. Yu Guiqi merasakan aura Zuo Fan yang sepenuhnya berubah tetapi mengabaikannya. Cara dia melihatnya,
Ini hanyalah kepercayaan diri untuk memasuki dunia baru. Dia akan belajar pada kulitnya sendiri betapa lemahnya seorang pembudidaya tempering tulang di hadapan ahli surga yang mendalam, dan kepercayaan dirinya akan mengempis seperti balon. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa aneh. Dia dan Zuo Fan terakhir kali bertemu beberapa bulan yang lalu ketika anak itu berada di lapisan ke-6 kondensasi Qi, dan pada napas terakhirnya. Namun di sini dia kurang dari setengah tahun kemudian, tidak terluka dan bahkan maju ke tahap tempering tulang. Kecepatannya membuat merinding bahkan ke tulang punggung Yu Guiqi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu Guiqi berpikir, kerdil ini aneh, dan pasti harus disingkirkan untuk selamanya. Yu Guiqi mendengus, minger, pergi dan akhiri dia untukku. Zuo Fan mengangkat alisnya untuk mengejek, oh, jadi itu kamu. Tidak apa-apa, terakhir kali kamu melarikan diri dan meninggalkanku dengan penyesalan. Tapi aku akan ekstra hati-hati dalam memastikan untuk mengakhiri keluhan kita kali ini. Apa? Kalian berdua tahu satu sama lain? Yu Guiqi tersentak ke arah Yuming, hanya untuk melihat muridnya yang sombong gemetaran di sepatu botnya. Bahkan wajahnya bengkok, pucat luar biasa. Tidak berguna, bahkan dengan aku mendukung kamu, kamu masih takut ini? Yu Guiqi meludahi kepengecutan muridnya. Tidak apa-apa jika tidak ada orang lain di sekitar. Tetapi dengan 2 orang dari Sword Marquise Abode di sini, itu cukup membuat malu. Seorang bajingan berhati lili melemparkan semua nama lembah neraka ke tanah. Jian Suifeng bukanlah orang yang mengabaikan kesempatan untuk menertawakan kerugian mereka. Hahaha, murid brilian yang cocok dengan master terkenal. Hari ini aku telah melihat tekad setia murid lembah neraka. Yu Guiqi berubah menjadi hijau dan menendang Yuming yang tersungkur ke tanah, sungguh memalukan. Dia baru saja menerobos, saat kamu berada di lapisan kedua tahap tempering tulang. Tersandung berdiri, Yuming melirik Zuo Fan sebentar. Tapi seringai jahat Zuo Fan sepertinya menandakan kematian dan dia melemparkan dirinya ke kaki Yu Guiqi sambil meratap, Tuan, dia adalah pelayan klan Luo, Zuo Fan. Penatua Jian dan Penatua Yun meninggal karena dia. Yu Guiqi membeku sesaat lalu memandang Zuo Fan lama-lama. Dia akhirnya sepertinya mengerti. Kekuatan Zuo Fan tidak terbatas pada menyiapkan arai tingkat 5. Dia juga memiliki pikiran licik yang hampir membuatnya membayar dengan nyawanya. Tidak heran kedua tetua meninggal di tangannya. Di lembah neraka, para tetua dipandang sebagai figur yang dihormati dan disembah oleh para murid, tak tertandingi di dunia. Tapi Yuming menyaksikan kematian 2 orang dan sekarang ketakutan menggerogoti hatinya seperti iblis. Dia tidak akan pernah mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Zuo Fan dalam hidup ini terlepas dari keuntungannya terhadapnya. Dengan Yuming di lapisan kedua tahap tempering tulang, dia seharusnya tidak kesulitan berurusan dengan Zuo Fan yang baru maju. Tetapi apakah gagasan ini masih berlaku? Lihat saja dia menggigil. Yu Guiqi menghela nafas dan menepuk bahu Yuming. Untuk menghilangkan iblis hati muridnya harus membunuh Zuo Fan sendiri. Dia berkata dengan dingin, siapapun yang mau menangkapnya akan menerima hadiahku. Tetua, aku akan melakukannya. Seorang pria besar menangkupkan tangannya. Dia berada di lapisan ke-6 tahap tempering tulang. Berurusan dengan pembudidaya tempering tulang awal adalah hasil yang mudah. Para penjaga lainnya sedih karena mereka melewatkan kesempatan seperti itu. Zuo Fan adalah kontribusi mudah yang terbang begitu saja. Yu Guiqi mengangguk dan memutar kepala Yuming ke arah Zuo Fan. Minger, awas.
Rune ini hanya bagus dengan arai. Sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk mengaturnya, dia sudah selesai. Penjaga akan segera membawanya ke sini dan kamu dapat membunuhnya sendiri untuk menghilangkan iblis hati kamu. Petik 2. Yu Ming mengangguk dan melihat ke depan. Jian Suifeng mengerutkan kening. Kamu Guiki benar-benar sesuai dengan gelarnya. Dia langsung mengetahui keadaan muridnya dan cara untuk membantunya mengatasinya. Tianyang, temanmu dalam bahaya. Xie Tianyang memandang Zuo Fan yang selalu tenang dan tersenyum. Pang itu tidak pernah mengedipkan mata. Dia akan baik-baik saja. Jawaban seperti itu membangkitkan rasa penasaran Jian Suifeng. Perbedaan antara keduanya adalah 5 lapisan, jadi hasilnya harus jelas seperti siang hari. Pria besar itu bergemuruh ke arah Zuo Fan sambil terkekeh. Hehehe, kamu adalah hadiah surgawi untukku. Aku tidak sabar untuk menerima hadiah aku dari tetua ketujuh setelah aku menyerahkan kamu. Orang mati karena keserakahan, sementara burung mati karena kelaparan. Itu semua tergantung pada kamu jika kamu bisa mengalahkan aku. Zuo Fan mencibir. Hahaha, kamu benar-benar memiliki mulut besar untuk orang yang akan mati. Satu kepalan tangan sudah cukup untuk membuatmu bersikap. Pukulan pria besar itu secepat angin dan sekuat gunung. Namun Zuo Fan sepertinya tidak punya waktu untuk bereaksi. Boom mengguncang telinga semua orang. Senyum Xie Tianyang hilang, sekarang digantikan dengan keterkejutan yang bahkan tidak bisa dihindari oleh Zuo Fan. Dia mampu bersaing secara setara dengan aku ketika dia adalah seorang kultivator ki kondensasi, jadi mengapa dia tidak bergerak? Wajah Sue Ningxiang jatuh. Kakak Zuo. Melihat Zuo Fan menerima pukulan itu, para penjaga lembah neraka mulai mencibir. Hehehe, aku tahu dia sudah selesai, tetapi tidak pernah berpikir itu akan berakhir begitu cepat. Apakah dia benar-benar membunuh 2 orang tua kita? Jika dia melakukannya maka aku yang pertama di bawah surga, hahaha. Terkutuklah. Orang tolol itu mendapat semua hadiahnya. Sekarang aku ingin tahu apa hadiah dari Valley Lord. Saat orang-orang mulai mengobrol, suasana mengancam Zuo Fan segera menghilang dari hati mereka. Only Yuguiki mengerutkan kening, melihat ke kiri dan ke kanan. Ah! Suara ratapan menembus suara kerumunan, dan pria besar itu terlihat mencengkeram tangannya saat dia terhuyung mundur. Tangannya sekarang berantakan dan rusak. Beralih ke Zuo Fan, sepertinya tidak ada yang berubah tentang dia, masih seringai yang sama dan sikap yang sama. Ini tidak mungkin. Jian Suifeng menangis. Seorang pembudidaya tempering tulang lapisan pertama mematahkan tangan lapisan ke-6 dengan wajahnya. Mata Xie Tianyang melotot. Dia tahu Zuo Fan selalu bergerak dengan rencana dalam pikirannya, tetapi bahkan dia menemukan kekuatan baru dari pemuda garis batas yang sesat ini. Dengan dia seperti ini, dia tidak akan mendapat masalah bahkan melawan ahli surga yang mendalam. Kerumunan sekarang kehilangan tatapan mengejek mereka dan malah terpaku di tempat oleh ketakutan dan keterkejutan. Zuo Fan tidak pernah memperhatikan mereka saat dia berjalan di depan pria besar itu. Pria besar itu mengerang sambil memegang tangannya yang berdarah. Sebelum dia bisa bereaksi, dadanya kemudian ditinju oleh tinju Zuo Fan. Semuanya tampak begitu mudah, seolah-olah dia melubangi kertas. Zuo Fan kemudian menjentikkan tangannya dan pria besar itu tercebur ke tanah setelah jejak lebar di langit. Orang-orang menyaksikan dengan ngeri mata melotot pria itu, ekspresinya yang kosong. Dari mana anak ini berasal? Kekuatannya cabul.